Ibu dari IKI, ini Ikatan Keluarga Ibu-Ibu UII ya. IKI ya, IKI UII ya. Ya, silakan Ibu. Ya. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota IKI UII, istri dari Bapak Muntoha, dosen Fakultas Hukum UII. Maaf, tadi diminta oleh mbaknya untuk memperkenalkan diri. Ya, monggo Bu Muntoha aja. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Khurais Shihab dan Kiai Haji Ahmad Baharudin Nur Salim. Tadi sudah disampaikan banyak hal tentang tafsir, yang tadi menyinggung tentang pernikahan, kemudian tentang Anisa, tentang perempuan dan sebagainya. Kemudian saya ingat pada suatu saat saya berdebat dengan suami saya. Bagus ini. Betul ini. Saya pernah berdebat dengan suami saya mengenai ayat yang berbunyi, yaitu surat An-Nisa ayat 43 maaf, yang berbunyi, saya penggal ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Yang jadi pertanyaan adalah, ya, sampai hampir bertengkar karena ayat tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa. Oke, aula mastumun nisa. Di sini kami teringat dulu waktu masih kuliah di IAIN, pelajaran usul fikih, yang mana dosen saya almarhum beliau sudah Pak Nur Madawam, beliau menerangkan tentang arti dari aula mastumun nisa, di mana beliau sebenarnya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Hanya beliau menyampaikan perbedaan pendapat dari kata aula mastumun nisa, yaitu ada dua mazhab. Yang satunya berpendapat bahwa aula mastumun nisa itu artinya adalah menyentuh, dan mazhab yang satunya saya lupa mazhab apa, itu maknanya adalah berhubungan suami istri. Nah, pada suatu saat saya berdebat dengan suami, yang mana untuk memastikan sebenarnya makna dari aula mastumun nisa itu apa. Kemudian suami saya bersikuku bahwa aula mastumun nisa makna dari menyentuh itu adalah menyentuh kulit. Nah, kemudian saya bersikuku bahwa makna dari aula mastumun nisa itu adalah berhubungan. Nah, setelah hari berikutnya suami saya goda. Ini ya, kontekstual ya. Saya goda. Setiap habis wudhu, suami saya goda dengan saya sentuh kulitnya. Kemudian suami saya mengulangi untuk wudhu kembali. Kemudian berikutnya sudah wudhu, saya sentuh lagi. Batal kan? Pendapatnya batal karena aula mastumun nisa tadi pendapatnya adalah menyentuh kulit. Batal. Jadi beberapa kali saya goda suami saya, setelah wudhu saya sentuh kulitnya dan mengulangi wudhunya. Dan berikutnya, karena saya masih waktu itu berpegang bahwa menyentuh itu adalah berhubungan suami istri. Nah, yang jadi pertanyaan Prof. Khurais Shihab yang kami hormati adalah makna tafsir daripada
ayat aula mastumun nisa yang sebenarnya itu yang mana? Apakah sekedar menyentuh atau berhubungan suami istri? Demikian pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab, monggo Pak Ketua Umum Yayasan Senior Prof. Suarsono bergabung, ya. Bukan baru hadir, ya. Ya. Baik. Sambil menunggu beliau, ya makanya. Ya, ya. Ya, ini biar nunggu masuk dulu ya. Ya. Baik, Ibu Bapak, tampaknya dua penanya dulu. Yang pertama dari Pak Salahuddin terkait dengan lebih berani dan kontekstual, kira-kira gitu dalam menafsirkan. Kemudian yang kedua, monggo ini Pak Suwarsana Muhammad, Ketua Umum Pengurus Senior Pak Kures, ya. Ya. Ya, ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari Bu Muntoha terkait dengan tafsir aula mastumun nisa. Ya, nah, mungkin yang pertama, yang kedua Gus dulu ya, monggo Gus. Yang kedua loh ya. Yang kedua. Enggak dijawab juga ya, kenapa bertengkar? Terus pertanyaan kedua, kenapa hanya nyentuh saja tidak diteruskan? Nah, dikasih mic. Ya satu ya, pertanyaannya kenapa bertengkar? Jadi bertengkar dalam arti bercanda ya, tidak bertengkar yang serius dengan nafsu amarah tidak. Tapi ini bertengkar dalam arti memperdebatkan tentang ayat yang berbunyi aula mastumun nisa tadi, aula mastumun nisa. Setelah nyoba menyentuh kok kenapa suami nggak tertarik meneruskan? Itu pasti Pak. Itu pasti. Sebab kan ditinggal wudhu lagi tadi. Sebab waktu sholat, waktu untuk mengerjakan sholat, dan saya sengaja menggoda suami karena berpendapat bahwa menyentuh itu adalah menyentuh kulit, hanya menyentuh kulit adalah batal wudhu. Nah, makanya beberapa kali saya goda. Kalau nanti pertanyaan Gus Baha dilanjutkan. Menunggu waktu. Menunggu waktu. Nggak begini ya. Ini tadi saya minta Pak Warsono ikut berdiri, ini yang punya badan wakaf, yang ketua. Begini. Yang jelas jangan memicu kata Pak Rektor dulu MZU dan Newcastle United sama apa? Manchester United. Karena ini sudah jadi madhab identitas. Kalau yang seperti itu NU, seperti ini Muhammadiyah, kayak kunut lah. Kunut itu NU, tidak kunut itu Muhammadiyah. Berarti Imam Syafi'i itu NU, Abu Hanifah itu Muhammadiyah. Begini, kita kan nekuni itu ya, nekuni sekali. Saya bilang nekuni sekali bukan niat sombong, enggak, supaya Anda tahu Rektor milih saya jadi ahli tafsir itu tidak salah. Memang benar-benar saya tekuni. Profesor Zaini maksudnya bukan? Dekat. Oh ya ya. Ya tadi karena saya sebenarnya sudah uzlah tadi, yang Pak Kores nggak pernah setuju. Begini ya, dalam kitab Ahkamul Quran yang ditulis Imam Baihaqi meriwayatkan makalah-makalah Imam Syafi'i, beliau jelas ngendikan lamisa dari mulamasah. Mulamasah itu nyentuh. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Ini saya cerita Imam Syafi'i dulu, nggak cerita suami Anda, enggak cerita Pak Muntaha Anda. Naha Rasulullah an bai'il mulamasah. Nabi itu menyegah, melarang jual beli yang hanya unsur disentuh, kemudian itu pengganti kata luzum. Kalau sudah disentuh berarti oke. Sehingga beliau yakin seyakin-yakinnya kalau mulamasah terusan al-jassu bil yad, memang menyentuh. Nah, satu-satunya riwayat yang populer itu adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengartikan awala mastumun nisa itu au jama'tumun nisa, memang sampai hubungan suami istri. Berarti Anda Ibnu Abbas, suami Anda Imam Syafi'i. Nah, Kiai Jawa itu paling pinter ngerekayasa hukum.
Kiai NU itu kalau keseharian kalau tersentuh istrinya memang wudu. Kalau banget diteruskan, cantik banget diteruskan. Saya ulang lagi ya, Kiai NU kalau disentuh istrinya wudu. Kalau cantik banget diteruskan. Nggak nyindir, ini cerita aja. Pengalaman Gus Ba. Ya, alhamdulillah berarti cantik banget. Nah, tapi kan madhab Syafi'i itu ada problem, yaitu beliau meyakini dan hampir semua ulama meyakini kalau tawaf itu harus suci. Dan kalau berdesaan di Ka'bah, zahmah itu kan pasti kesentuh perempuan. Nah, di bab ini KBIH memberi saran, sudahlah di bab ini intikal madhab, kamu kesentuh perempuan atau sebaliknya tidak batal. Tapi di kehidupan sehari-hari memang perasaannya orang-orang Syafi'i, sebenarnya itu orang Syafi'i bukan orang NU, tapi sudah diambil alih NU. Sampai ketahuan Pak Kures itu kalau di kampung-kampung, enggak Sayyidina NU, enggak Sayyidina ya Muhammadiyah. Kalau kunut, padahal kita yang nekuni madhab tidak ada seperti itu, ini Syafi'i, ini Maliki ini. Nah, tapi jangan juga nanti terus beralih, ini madhabnya Pak Muntaha, ini madhabnya istrinya. Wah, malah ada pendiri madhab baru nanti dalam Islam. Ya, jadi konflik Anda, berdebat Anda bagus lah. Jadi kesannya UI itu di rumah pun ilmiah. Jangan sampai debat begini, itu gaji kamu di UI hanya sekian, tuntut Pak Warsono, jangan gitu. Itu kan tidak ilmiah. Alhamdulillah lah, itu bagus. Teruskan saja debatnya. Ya jelas ya, memang begitu riwayatnya begitu. Ya Anda nanti terserah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mazhab itu gampang. Kamu yakin tidak ketemu Allah dengan pendapat itu? Madhabun al-Qawwahabi, kalau dalam ulama, hadza madhabi al-Qawwahabi. Ini pendapat saya yang sampai ketemu Allah itu saya siap. Makanya saya ini bukan sok-sokan ini mengatur di depan Pak Kures, saya tidak mungkin bohong. Saya itu jadi kiai besar itu susah dan sungkan. Karena terus dihormati, disubyo-subyo. Jangan-jangan ini bagian duniawi. Sehingga saya kalau di rumah, tanya istri saya, keluarga saya. Kalau di rumah itu saya sering jenguk kiai-kiai madi, ini kiai kampung. Ini sebagai kafaro saya, jangan-jangan saya kenal rektor UI itu bangga, kenal ketua badan wakaf bangga, sehingga ini urusannya hanya bangga-bangganan, keren-kerenan. Sampai segitu tradisi di keluarga saya ini, karena ya memang itu tradisi. Dulu itu namanya Imam Syafi'i itu top terkenal, tapi punya mitra debat itu namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu pengembala kambing miskin. Suatu saat Imam Syafi'i jenguk ke Syaiban Ar-Ra'i ini. Tanya, menurut kamu zakat itu wajib pada siapa? Kata Syaiban Ar-Ra'i, menurut kamu apa menurut saya? Ya menurut kamu, saya tanya kamu ya menurut kamu. Ala kulli ghaniyin wa faqirin. Zakat itu wajib bagi orang kaya dan orang fakir. Loh kenapa? Masa orang fakir sudah miskin wajib zakat? Memangnya orang fakir hartanya bersih semua? Enggak kan? Saya memberi contoh itu nyuwun sewu, tambahannya menyinggung. Di kampung saya itu kan kalau ada acara misalnya haul atau pengajian atau apa. Gak mungkin kan di UI tak contohkan acara apa gitu yang pakaiannya serono kan, gak mungkin misalnya acara-acara apa. Itu orang yang hanya beli rafia, ngerti itu sama rafia? Apa bahasa Indonesia rafia itu? Sudah pokoknya rafia. Itu lapangan tuh gak jelas milik siapa. Yang pertama masang rafia itu yang paling berhak menerima apa? Parkir. Dan akhirnya ya dapat uang. Coba itu atas nama fikih itu sah apa enggak? Itu kalau atas nama orang fikir, yang fikir enggak dia tok. Kalau atas nama tamaluk, apa dia memiliki itu, milik orang? Itu banyak tukang parkir yang di kampung saya terus tanya, iya Gus bener jenengan, kita yang tukang parkir itu nanti trotoar juga gitu, hanya modal rafia terus dia berhak. Artinya apa? Rezeki orang miskin juga banyak yang masalah kalau nggak dizakati itu. Terus Imam Syafi'i tertawa-tawa. Ya tertawa-tawa artinya terjadi madhab bersama. Negara hanya mewajibkan zakat sama orang kaya, karena itu yang harus dituntut kalau udah zakat. Tapi orang miskin silahkan, yang merasa rezekinya juga macam-macam itu juga harus zakat, karena zakat itu filosofinya itu kan tathhirul mal, mensucikan harta. Dan kita tadi, wong nggak ikut punya lapangan, nggak ikut punya trotoar, hanya modal rafia, terus kita yang berhak, orang lain tidak berhak, padahal orang lain ini bisa lebih miskin ketimbang kita. Nah itu pentingnya debat. Itu lebih mutu timbang debatnya suami Anda dan Anda ini, Syaiban Ar-Ra'i. Tapi itu bagus, itu kasih bonus Pak Rektor, itu hebat itu. Di rumah masih debat fikih itu hebat itu. Dia nggak tahu. Terima kasih.